Bab 91. Nyanyian apa ini? Zhongyu, Guo Yanan dan yang lainnya berdiri di atas panggung. Lagu yang akan mereka nyanyikan hari ini adalah lagu dari anime Jepang, Naruto, yang berjudul Bluebird. Mereka harus bernyanyi dan menari untuk mengekspresikan lagu yang sangat membara ini. Keempat juri dan semua penonton dengan tenang menantikan penampilan mereka. Penampilan cantik Zhongyu dan yang lainnya membuat mata para penonton berbinar. Para penonton memiliki ekspektasi yang tinggi pada grup band peraih mimpi ini. Beberapa lampu ungu terfokus pada Zhongyu dan yang lainnya. Zhongyu tersenyum pada para penonton, tapi perutnya sedang sangat kesakitan. Guo Yanan menoleh pada para musisi di kedua sisi panggung. Tangan konduktor sudah terangkat tinggi dan semua musisi telah bersiap untuk memainkan alat musik. Guk-guk, guk-guk. Beberapa gonggongan anjing tiba-tiba muncul dari kursi belakang penonton. Yang dinyanyikan adalah Bluebird. Aku harus mendengarkannya baik-baik. Di saat ini, suara seorang pria terdengar di antara para penonton. Dalam keadaan sekeliling yang begitu tenang, pria itu terlihat begitu mencolok. Siapa sih? Dasar tidak ada etika. Sekarang ini sedang merekam acara. Suaranya tadi pasti terekam. Jadinya kita harus mengulanginya lagi. Penonton yang sedang berdiri dan bergumam pelan. Mereka semua melihat ke arah datangnya suara. Tunggu sebentar. Sutradara langsung memberi isyarat jeda pada band di atas panggung dan dengan cepat berjalan ke arah datangnya suara. Beberapa anggota staf di antara penonton membuat sebuah jalan. Seorang pria dan seorang wanita berjalan masuk. Pria itu berusia sekitar 28 atau 29 tahun. Mengenakan kaos kerah putih lengan pendek, celana pendek hitam, sepatu sol datar dan mengenakan topi baseball NY secara miring. Meskipun dia tidak terlalu tampan, tapi tatapan matanya dan postur berjalannya memancarkan aura pria kaya yang cuek. Yang wanita bahkan lebih bergaya. Dia mengenakan t-shirt lebar warna biru muda. Satu sisi dimasukkan ke dalam celana pendek, dan satu lagi dikeluarkan. Rambutnya berwarna ungu kemerah-merahan. Kulitnya putih dan lembut. Meskipun separuh wajahnya ditutupi kacamata hitam besar, tapi masih bisa terlihat bahwa dia benar-benar wanita cantik. Wanita cantik itu menggandeng seekor anjing German Shepherd besar. Dia seperti tahu bahwa tuannya bukan wanita biasa. Di hadapan banyak orang, dia sama sekali tidak takut. Dia memandang orang-orang di sekitarnya dengan mata dingin, mulut terengah-engah dan terus mondar-mandir. Sesekali mendongakkan kepalanya, menggonggong pada orang-orang di sekitarnya. Suaranya sangat menakutkan. Tuan muda He, Anda di sini. Kenapa Anda tidak memberitahu terlebih dahulu sebelum datang? Jadi saya bisa mengirim seseorang untuk menjemput Anda. Kepala sutradara berjalan ke sana sambil tersenyum. Setelah melihat reaksi kepala sutradara dan mendengar dia memanggil Tuan muda He, beberapa penonton baru menyadari, ternyata dia adalah He Yuchen. Ku dengar dia sekarang sedang menjalin hubungan dengan model majalah Liu Anggi. Sepertinya wanita cantik di sebelahnya adalah Liu Anggi. Kali ini bukankah disponsori secara eksklusif oleh Delicious miliknya? Ya benar. Ngomong-ngomong semua orang di sini digaji olehnya. Pantas saja tiba-tiba bisa ada orang yang begitu berani. Saat ini, kepala sutradara sudah sampai di hadapan He Yuchen. Guk-guk, anjing Shepherd yang dibawa oleh Liu Anggi tiba-tiba menjadi ganas. Langsung ke samping sutradara dan menggigit kaki kepala sutradara dengan ganas. Kepala sutradara berteriak dan terduduk di lantai. He Yuchen dan Liu Anqi segera menyapa kepala sutradara. Liu Anqi juga berpura-pura memukul anjing Shepherd miliknya. Sebenarnya, mereka berdua sama sekali tidak merasa khawatir atau menyesal. Hanya karena seorang sutradara kecil saja. He Yuchen adalah investor di sini. Peduli dengan sutradara kecil. Bukankah itu hanya sebuah lelucon? Ujung-ujungnya, kepala sutradara mengatakan,
bahwa dirinya terlalu sembrono. Dia bahkan tidak berani protes pada He Yuchen. Dia pun meminta bawahannya untuk segera membawanya ke rumah sakit untuk vaksinasi rabies dan proses perekaman pun diserahkan oleh wakil sutradara. He Yuchen dan Liu Angyi pun berjalan ke bangku juri. Keempat juri pun berdiri, berjabat tangan dengan He Yuchen. Meskipun Jay Chou dan yang lainnya adalah bintang besar, tapi dibandingkan dengan He Yuchen, mereka hanyalah artis biasa. Mereka harus bergantung dengan He Yuchen agar dapat memperoleh penghasilan besar. Jay Chou bahkan hendak memberikan kursi eksklusifnya untuk He Yuchen. Guru Jay terlalu sungkan. Saya juga tumbuh besar dengan mendengarkan lagu-lagu Anda. Jika saya duduk di kursi Anda, saya akan tenggelam oleh caci maki penggemar Anda. Saya bisa duduk di sebelah Anda dalam hal bermusik dan menari. Kalian lebih profesional. Grup di atas panggung itu sepertinya cukup bagus. Apakah selanjutnya mereka akan menyanyikan Bluebird? Saya adalah penggemar Naruto. Sepertinya saya datang tepat waktu. He Yuchen basa-basi dengan keempat juri. Lalu dia dan Liu Anqi mencari tempat duduk. Ini baru bos besar yang sebenarnya. Punya uang itu memang paling enak. Bisa memiliki wanita yang cantik. Anjingnya menggigit kepala sutradara pun. Dia tidak berani protes. Bahkan orang-orang besar seperti Jay Chou dan Jen Zhang harus menjilatnya. Kenapa kita tidak bernasib baik seperti itu? Sadarlah sobat. Acaranya akan segera dimulai. Kita harus tampil lagi. Grup band wanita peraih mimpi. Kalian sangat beruntung dibanding grup yang lain. Kalian memilih lagu yang disukai Tuan Muda He. Jadi kalian harus tampil dengan baik. Wakil sutradara tersenyum dan berkata kepada Zhong Yu dan yang lainnya di atas panggung. Lalu melihat ke arah kondektur. Siap, mulai. Pembukaan yang heboh dari lagu Blue Bird terdengar. Zhong Yu berdiri di tengah. Punggungnya sudah basah setengah. Pada saat ini Qin Lang, Huang Ge dan Zhou Xin sedang makan malam di dalam sebuah ruangan di Xian Yaju. Qin Lang, Ren Hao dan Yin Ting semuanya sedang merasa senang untuk Huang Ge. Qin Lang, kenapa kamu tidak membawa Zhong Yu kemari? Qin Lang pergi mencari Zhong Yu. Huang Ge dan yang lainnya tahu tentang hal itu. Mereka hanya tidak tahu bahwa Qin Lang dan Zhong Yu tinggal di perumahan Pulau Cui. Mereka mengira Qin Lang dan Zhong Yu menyewa satu kamar murah. Oh, dia pergi ke Shanghai beberapa hari yang lalu dan malam ini dia berpartisipasi dalam kompetisi pencarian bakat. Qin Lang tidak dapat berhenti berpikir. Apakah Zhong Yu telah selesai tampil atau sedang menunggu waktu tampil dengan gugup? Mengapa kamu tidak mengatakannya sejak awal? Bagaimana mungkin kamu tidak menemaninya dalam hari yang begitu penting ini? Huang Ge merasa Eki Qin Lang terlalu rendah. Tetapi dia tidak tahu bahwa Qin Lang sudah check-in di stasiun kereta cepat dan dia terpaksa pulang karena sebuah telepon. Tidak apa-apa. Aku sudah bicara padanya. Selain itu, kamu telah direstui oleh ibu mertuamu. Sebentar lagi kamu akan menjadi seorang menantu. Hal sebesar ini, jika aku tidak datang dan ikut merayakan, kamu pasti akan melemparku seperti bola, kan? Qin Lang tersenyum santai dan berkata, ayo, aku tidak menemani Zhong Yu demi menemani kalian berdua. Bukankah kalian harus minum untuk berterima kasih? Iya, minum-minum. Huang Ge dengan cepat tertawa dan mengangkat gelasnya. Saat ini di atas panggung, grup band wanita Hello, kelima gadis itu sedang menyanyi dan menari di atas panggung dengan lampu yang berkelap-kelip. Tetapi setiap kali mereka menari, seperti ada yang memukuli perut Zhong Yu dengan palu dan setiap kali dia menendang dan membungkuk, rasa sakitnya semakin meningkat. Dia hampir ingin berhenti, memegangi perutnya dan menangis dengan keras. Namun, Zhong Yu tahu bahwa kesempatan ini sangatlah sulit didapatkan. Perusahaan telah lama mengurus segala sesuatunya agar mereka bisa memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Lagi pula dia benar-benar tidak dapat melakukan hal yang bisa menghancurkan usaha keras timnya hanya karena dirinya sendiri.
jika kali ini hanya menyangkut keuntungan dan kerugian pribadinya, Zhong Yu mungkin benar-benar tidak akan bisa bertahan. Tetapi, karena sekarang ini menyangkut kepentingan banyak orang, Zhong Yu tidak akan pernah menyerah meskipun dia harus mati kesakitan. Setelah bagian mereka berlima bernyanyi bersama selesai, selanjutnya adalah bagian klimaks dari lagu yang harus dinyanyikan oleh Zhong Yu sendirian dan 4 orang lainnya, akan menjadi penari latar untuknya. Sebuah cahaya lampu putih berhenti di atas kepala Zhong Yu. Jika bisa terbang tinggi, aku telah bilang bahwa aku tidak akan kembali lagi. Tujuannya adalah itu awan-awan yang begitu putih jika bisa menyeberangi waktu, aku tahu aku bisa menemukannya, cobalah untuk melepaskannya. Zhong Yu telah berusaha keras untuk mengontrol suaranya, tetapi bernyanyi membutuhkan nafas yang panjang. Hal ini membuatnya merasa seperti ususnya digenggam oleh seseorang. Tanpa disadari, konsentrasinya terpecah karena menahan rasa sakit dan hampir tidak ada cara untuk mengontrol suaranya. Ada beberapa bagian dari suara Zhong Yu yang terdengar kuat dan lemah, bahkan sumbang dan pecah. Penonton biasa saja bisa menilai bahwa nyanyian Zhong Yu gagal. He Yuchen yang duduk di bawah panggung mengerutkan kening. Setelah menyanyikan 5 nada tinggi, mereka berlima kembali bernyanyi bersama. Perut Zhong Yu terlalu banyak menghirup banyak angin dingin. Tadi dia juga memaksakan untuk menggunakan suara perutnya. Pada saat ini, rasa sakit di perutnya langsung naik 1 tingkat lagi. Usus dan paru-parunya seperti terjerat oleh ular piton. Mencekik sedikit demi sedikit, tapi lagu ini mengharuskannya menari dan bernyanyi sepanjang waktu. Wajah Zhong Yu pucat, tapi dia masih berusaha tersenyum dan melakukan gerakan tarian. Suhu rambutnya meningkat tajam, seperti ada rasa panas yang muncul sedikit demi sedikit. Di sisi lain, Qin Lang sedang minum-minum dengan Huang Ge dan yang lainnya. Dia menghisap rokok dengan bahagia sambil bersama Ren Hao dan yang lainnya bersorak agar Huang Ge dan Zhou Xin berciuman, merentangkan tangan, menaruhnya di pinggang, dan memutar pinggangnya mengikuti irama musik. Gerakan Zhong Yu sudah tidak bisa terlalu tepat lagi. Setiap gerakan adalah siksaan dan penderitaan baginya. Seperti ada seseorang yang menusuknya dengan jarum. 1 jarum demi 1 jarum. Zhong Yu hanya bisa menggertakkan giginya melihat Huang Ge dan Zhou Xin benar-benar berciuman. Qin Lang bertepuk tangan. Lalu dia mengambil sebotol bir, berdiri dan bersulang dengan Huang Ge. Keduanya saling bergurau. Bau minuman muncul dari mulut Qin Lang. Sedangkan Ren Hao dan Yinting bertepuk tangan dan bersorak di samping. Bluebird hampir berakhir. Mata Zhong Yu pun sudah mulai kabur seperti setengah sadar. Dia gemetar. Tetapi beberapa lirik terakhir harus dinyanyikan olehnya. 4 orang lainnya berhenti bernyanyi. Mereka mengelilingi Zhong Yu dan menari. Guo Yanan memandang Zhong Yu dengan cemas. Dia melihat tubuh Zhong Yu sedikit gemetar. Sedangkan Yani memandang Zhong Yu dengan tatapan mencibir. Itulah ganjaran karena telah mengambil posisi vokal utamanya. Jika aku bisa terbang, aku sudah bilang aku tidak akan kembali mencari awan-awan putih, bersih. Suara Zhong Yu terputus-putus. Suara bernafasnya terdengar jelas. Bahkan sedikit erangan bisa terdengar. Zhong Yu telah sekuat tenaga mencoba untuk menahannya. Tapi saat ini dia sudah tidak dapat mengendalikannya lagi. Nyanyian apa ini? Kita tidak perlu berkomentar apa-apa. Bagian ini pasti akan dipotong jika aku naik untuk bernyanyi. Suaraku bahkan lebih baik darinya. Penonton yang hadir pun kecewa. Ada yang berkomentar, tapi mereka tidak tahu seberapa besar rasa sakit yang diderita Zhong Yu saat ini. Sedangkan tatapan He Yuchen sudah sangat marah dan tertuju pada Zhong Yu. Sayang, dia malah menyanyikan lagu tema Naruto favoritmu dengan seperti ini. Berani-beraninya dia. Liu Anqi berkata pada He Yuchen. He Yuchen tidak berbicara, hanya menghela nafas dari hidung dengan kuat. Andi, bagaimana menurutmu? Kata Liu Anqi, sambil memandang anjing German Shepherd yang berbaring di sebelahnya. Guk-guk.
Guk-guk. Anjing itu menggonggong beberapa kali dan melihat beberapa orang di sekitarnya yang memandangnya dengan tidak senang. Lapun segera mengayunkan gigi ke arah mereka. Tidak bisa tenang. Seolah akan menyerang. Melihat beberapa orang itu menjadi takut. Ia pun menjulurkan lidahnya ke Liu Anggi lagi. Pintar. Andi kecilku, Liu Anggi mengusap kepala Severtnya. Bab 92. Ini baru permulaan. Zhong Yu yang ada di atas panggung sudah bernyanyi dengan sekuat tenaganya. Tetapi, bagaimana mungkin nyanyiannya bisa bagus dengan adanya rasa sakit yang begitu kuat? Pada saat ini, nyanyiannya tiba-tiba menjadi bagus karena ada suara seseorang yang menutupi suaranya. Jika bisa menyeberangi waktu, aku tahu aku bisa menemukannya. Mencoba lari dan terbang ke langit biru, terbang ke langit biru, terbang ke langit biru. Nada suaranya tinggi dan terdengar menarik. Yani menari sambil berjalan ke sisi Zhong Yu. Zhong Yu menatapnya dengan rasa terima kasih. Zhong Yu pun menahan rasa sakit dan mundur ke posisi Yani untuk menjadi penari latar. Zhong Yu merasa bahwa Yani sedang membantu dirinya. Yani memang pandai bernyanyi. Ditambah lagi, saat ini Zhong Yu sedang sakit, jadi suaranya semakin terdengar semakin bagus. Dia membuat mata penonton dan juri menjadi berbinar. He Yu Chen pun juga dengan lembut mengatakan, "Oh, ada sedikit apresiasi di matanya." Setelah selesai bernyanyi, kelima gadis itu membuat gaya bersama. 5 menit yang begitu panjang pun akhirnya berlalu. Saat musik berhenti, kaki Zhong Yu melemah dan dia tergeletak ke lantai. Hal ini menyebabkan kerusuhan di antara para penonton. Guo Yanan dengan cepat membantu Zhong Yu berdiri dan Yani hanya berdiri di samping Zhong Yu sambil mencibir, melihat Zhong Yu yang lemas di atas panggung. Chen Jingyi menutup mulutnya dan mulai menangis. Jika dia tahu kejadiannya akan seperti ini, dia tidak akan membiarkan Zhong Yu tampil di atas panggung meskipun dia harus mundur dari perlombaan. Sekarang dia hanya berharap bahwa Zhong Yu akan baik-baik saja. Apakah anggota kalian sakit? Segera bawa dia pergi untuk beristirahat. Mengenai hasil kalian, maaf. Terima kasih telah berpartisipasi dalam kompetisi. Jay Chou sangat prihatin dengan Zhong Yu dan ketika dia melihat kondisi Zhong Yu yang tidak baik, dia segera membiarkan Zhong Yu untuk istirahat. Ya benar. Segeralah bawa dia untuk istirahat. Kesehatan jauh lebih penting, kata ketiga juri lainnya. Guo Yanan merasa sangat kecewa. Jika Zhong Yu dalam kondisi yang baik, mereka pasti akan lolos. Tapi sekarang bukan waktunya untuk peduli dengan hasil kompetisi. Dia ingin Zhong Yu segera menerima perawatan. Kelima orang itu membungkuk memberi hormat dan hendak turun dari panggung. Chen Jingyi pun bergegas ke atas panggung dan membantu Zhong Yu. Tunggu. Pada saat ini, He Yu Chen berbicara dengan keras dan mereka pun harus berhenti. Dengan suara yang jelek seperti ini, beraninya kalian memilih untuk menyanyikan Blue Bird. Lagu ini menjadi rusak karena kalian. He Yu Chen sangat marah. Dia sama sekali tidak peduli ada yang sakit atau tidak. Menyanyikan Bluebird dengan sangat buruk. Itu berarti menghina Naruto. Menghadapi beberapa gadis kecil itu dengan identitasnya, dia pun tidak bisa mencaci maki. Inilah yang membuat He Yu Chen juga sangat kesal. Dia bergumam pelan. Grup jelek saja bisa menyanyikan Bluebird. Sialan. Sudahlah. Bagaimana penampilan kalian? Kalian sendiri pasti sudah tahu. Tatapan He Yu Chen terus berputar tidak menentu pada Zhong Yu dan yang lainnya. Sampai akhirnya berhenti pada Yani dan menunjuk dengan jarinya. Gadis ini bernyanyi dengan cukup baik. Setidaknya suaranya masih enak didengar. Karena dia, aku membiarkan kalian lolos. He Yu Chen adalah sponsor. Jadi kata-katanya tentu saja berguna. Aku, Yani menunjuk dirinya sendiri dengan terkejut dan dia segera membungkuk kepada He Yu Chen untuk berterima kasih. Terima kasih Tuan Muda He. Aku akan terus bekerja keras. Sudah sana. Jangan merusak pemandangan. Di atas panggung. Turunlah. He Yu Chen melambai-lambaikan tangannya.
barulah Chen Jingyi serta yang lainnya berani turun dari panggung. Zhongyu, kamu tahan dulu ya. Setelah sampai di belakang panggung, Chen Jingyi segera menelepon 120 dan meminta mereka untuk menjemput di Resort Saint Jue Manor. Chen Jingyi membiarkan Zhongyu yang lemah bersandar di pelukannya. Lalu dia menghibur Zhongyu dengan lembut. Jangan takut, ambulans akan segera tiba. Guo Yanan juga berada di sisi Zhongyu, meraih tangannya dan menatapnya dengan cemas. Kak Chen, sakit sekali. Pakaian Zhongyu sudah basah kuyup. Dia menutup matanya dengan erat. Tangannya digenggam erat. Dia hampir tidak sadarkan diri. Kamu masih berani untuk berteriak sakit. Karena kami hampir tereliminasi, kata Gong Jiao dengan marah. Ya benar. Kenapa pas sekali kamu sakitnya? Sekarang, kamu pasti sengajakan. Zhang Xiaoya juga melipat tangannya dan menatap Zhongyu dalam kesal. Mendengarkan teman-temannya yang menyalahkan Zhongyu, Yani diam-diam tersenyum. Apakah dia menginginkan semua ini terjadi? Zhongyu sudah kesakitan seperti ini. Kalian masih mengucapkan kata-kata seperti itu. Apakah kalian tidak malu? Pada saat ini, Guo Yanan yang selalu bersikap tenang tidak bisa menahan diri dan berdiri, lalu berteriak pada Gong Jiao serta yang lainnya dengan marah. Apakah kami salah bicara? Jika tadi Yani tidak menyelamatkan kita, kita pasti akan tereliminasi. Dia hampir menghancurkan masa depan cerah kita semua. Jadi apakah salah jika aku mengatakan ini semua? Gong Jiao berkata dengan nada melawan. Cukup, Gong Jiao. Xiaoya, aku kan pernah bilang bahwa kalian adalah tim. Kalian harus berbagi kehormatan dan aib bersama. Apakah kalian lupa? Chen Jingyi mengerutkan kening dan berkata, Kak Chen, jangan marah. Wajar jika Gong Jiao dan Xiaoya marah. Tapi kita semua harus lebih tenang. Yani berjalan dan menarik Gong Jiao dan Zhang Xiaoya pergi. Dia ingin Chen Jingyi melihat sisi baiknya, agar kedepannya dia akan lebih diutamakan. Kak Chen, ini salahku. Jangan marahi mereka. Ini salahku, kata Zhongyu dengan sekuat tenaga. Air mata pun mengalir dari matanya, membuat orang yang melihatnya iba. Tidak, ini bukan salahmu. Jangan bicara lagi. Menurutlah, Chen Jingyi memeluk kepala Zhongyu dan menghiburnya. Acara masih terus berlanjut. Anjing Shepherd di sebelah Liu Anqi menjulurkan lidah dan bernapas dengan kencang. Liu Anqi tahu bahwa ini adalah reaksi Andi ketika dia sedang haus. Andi, apa kamu haus? Liu Anqi mengelus kepala anjingnya. Sekarang Liu Anqi sedang malas bergerak. Jadi dia meminta seseorang untuk membawa anjing itu pergi minum. Karena keberadaan anjing ini, semua pria keturunan generasi kedua yang kaya di sekitarnya pun menjaga jarak 2 meter darinya. Mereka tahu bagaimana kekuatan anjing ganas ini. Jadi siapa yang berani duduk di sebelahnya? Kamu. Kemarilah. Liu Anqi secara acak menunjuk seseorang. Ah, aku. Orang yang ditunjuk adalah Tang Bo. Dia melihat sekeliling. Semua orang berpura-pura tidak tahu dan menonton pertunjukan dengan serius. Tang Bo berteriak, sial di dalam hatinya. Tersenyum pahit dan berjalan menuju Liu Anqi. Dia benar-benar takut akan digigit oleh anjing itu. Andi, jangan menggonggong. Ketika Tang Bo mendatanginya, Liu Anqi mengarahkan jarinya ke arah Tang Bo, menatap anjingnya dan berkata, Paman ini akan membawamu minum air. Jadilah anak baik. Jangan gigit paman ini ya. Tang Bo sangat takut dan malu. Kenapa dia yang jadi penjaga anjing? Tang Bo tidak berani menolak membawa anjing Shepherd ini. Liu Anqi adalah pacar He Yuchen. Dan He Yuchen bukan seseorang yang mampu dia lawan. Akhirnya dia mengajak anjing itu keluar dari ruang auditorium dan bersiap membawanya pergi ke danau buatan untuk minum air. Anehnya, setelah mendengarkan perkataan Liu Anqi, anjing itu benar-benar tidak menggigitnya. Mungkin anjing itu benar-benar menganggapnya sebagai paman. Sayang, kenapa kamu membawa seekor anjing? Yani yang berdiri bersama Gong Jiao dan yang lainnya di belakang panggung
berteriak pada Tang Bo ketika dia melihat Tang Bo menuntun seekor anjing. Tang Bo membawa anjing itu dan berjalan menuju Yani. Hal itu membuat takut sekelompok orang di belakang panggung. Akhirnya Tang Bo meminta Yani untuk datang ke arahnya. Melihat Yani ketakutan, Tang Bo menggaruk kepala anjing itu. Ini bibimu. Jangan gigit dia. Tang Bo benar-benar menganggap dirinya sebagai paman seekor anjing. Yani masih tidak berani mendekat. Dia terus memperhatikan anjing itu dengan waspada dan bertanya apa yang akan dilakukan Tang Bo. Tang Bo pun memberitahu Yani bahwa dia diperintahkan Liu Anggi untuk memberi minum pada anjing itu. Memberi minum. Mata Yani berputar-putar ketika dia mendengar hal ini dan dia menatap Tang Bo dengan tatapan jahat. Kamu tunggu di sini. Yani berjalan ke sisi Zhong Yu dan mengambil botol air di sampingnya. Zhong Yu, aku mau memberi minum anjing itu. Bolehkah aku menggunakan botol airmu? Zhong Yu menatap Yani dengan lemas dan mengangguk. Senyuman jahat muncul di sudut bibir Yani. Dia pun berjalan ke sisi Tang Bo dengan membawa sebotol air. Berikan dia minum ini. Yani melemparkan air ke tangan Tang Bo. Ini minumannya Zhong Yu. Sayang, anjing ini milik Liu Anqi. Kamu mau bermain api? Tang Bo melihat betapa sakitnya Zhong Yu tadi. Yani sepertinya ingin anjing itu juga merasakannya. Ketika nanti anjing itu bereaksi, He Yuchen akan menyelidikinya. Ini bukanlah hal kecil yang bisa mereka hadapi. Hei, ini memang sedang bermain api. Tapi, bukan kita yang bermain api. Karena botol air ini bukan milik kita. Mata Yani menunjukkan sedikit kelicikan. Cepat beri minum itu padanya. Melihat anjing itu menjilati setetes demi setetes air dengan lidahnya yang panjang, Yani sangat senang. Dia mengambil setengah botol air yang tersisa dan kembali ke belakang panggung. Lalu, diam-diam menaruh botol air itu di sisi Zhong Yu. Melihat Zhong Yu yang memejamkan mata dan bersandar di lengan Chen Jingyi, tatapan mata Yani berangsur-angsur menjadi tajam. Dasar gadis busuk, kamu mungkin tidak mengetahuinya. Ini baru saja permulaan. Tang Bo membawa anjing itu kembali ke sisi Liu Anggi. 20 menit kemudian, ketika Liu Anggi sedang mengobrol dengan He Yuchen dengan suara pelan, anjing Shepherd itu mulai membisikkan suara wuk wuk. Setelah 5 menit lagi, ia berbaring di lantai, seperti berteriak, "NN," dan lidahnya dijulurkan keluar. Tidak peduli seberapa kuat Liu Anqi menghiburnya, tidak ada gunanya. Air mata pun mengalir dari mata anjing itu. Ia terlihat sangat tidak sehat. Andi, ada apa denganmu? Liu Anggi mengelus kepala anjingnya dengan kasihan dan dia memandang Tang Bo dengan kesal. Kamu kemari. Apa yang kamu berikan pada Andi barusan? Tidak ada. Tang Bo tampak ketakutan, kentut. Andi dari tadi baik-baik saja. Tetapi, setelah kamu membawanya pergi minum air, dia menjadi seperti ini ketika dia kembali. Cepat katakan, kata Liu Anqi agresif. He Yuchen pun juga memandang Tang Bo. Semua keturunan generasi kedua yang kaya di sekitar mereka juga melihat Tang Bo dan sutradara menghentikan penampilan di atas panggung. Semua mata pun tertuju ke arah mereka. Aku hanya memberinya sebotol air. Airnya diambil dari aktris di belakang panggung. Aku benar-benar tidak memberinya. Yang lain, kata Tang Bo gemetar. Dasar tidak berguna. Kamu kira dia bisa minum sembarang air? He Yuchen berdiri dan membuat Tang Bo mundur beberapa langkah. Sekarang bawa aku untuk menemukan botol air itu. Jika ada yang terjadi dengan anjingku, lihat saja nanti. Baik, kata Tang Bo dengan senyum ketakutan. Dia pun menundukkan kepalanya dan berjalan di depan. He Yuchen dan Liu Anggi berjalan di belakang. Semua keturunan generasi kedua yang kaya dan penonton mengikuti mereka. Seorang staf menggunakan troli untuk mendorong Andi untuk ikut. Peserta di belakang panggung terkejut ketika dia melihat He Yuchen datang. Mereka semua pun berdiri. Chen Jingyi dan Guo Yanan memegangi Zhong Yu. Sama seperti yang lainnya, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Aku tadi meminta air kepada pacarku,
Tang. Bo menunjuk ke Yani dan berkata kepada Yani dengan berpura-pura, anjing tuan muda He, meminum airmu dan sekarang dia jatuh sakit. Hah, Yani berteriak kaget. Dia dengan cepat berkata pada He Yuchen dengan rasa takut, Tuan muda He, seseorang memberiku botol air itu. Ini bukan urusanku. Oh, mata He Yuchen menjadi semakin dingin. Apakah kamu memberitahunya bahwa kamu ingin memberi minum anjingku? Ya, aku mengatakan bahwa itu untuk minum. Anjing. Semua orang tahu bahwa hanya Anda yang membawa anjing kemari. Jadi dia juga pasti tahu, kata Yani. Siapa dia? He Yuchen bertanya dengan tatapan suram. Pandangan Yani beralih ke Zhong Yu. Dia menunjuk ke arahnya. Itu dia. Dia yang memberiku air. Bab 93. Gigit dia. Kamu lagi. He Yuchen langsung mengenali Zhong Yu dan dia berkata dengan sinis, sudah. Tidak bisa bernyanyi dengan baik. Masih membuat anjingku sakit. Hebat sekali kamu. Perut Zhong Yu masih sangat sakit saat ini. Matanya sedikit tidak bisa terbuka. Kata-kata He Yuchen membuatnya bingung. Dia masih tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi Chen Jingyi dan Guo Yanan tidak tahu bahwa Yanilah yang telah memberi Zhong Yu air. Tinut-tinut. Pada saat ini, ambulans yang ditabrak Chen Jingyi barusan memancarkan lampu merah dan biru, melaju ke dalam manor, dan berhenti di belakang panggung. Dua dokter mengangkat tandu dan turun dari mobil. Ayo pergi ke rumah sakit dulu. Chen Jingyi dan Guo Yanan hendak memapah Zhong Yu ke atas tandu. Berhenti. He Yuchen meraung keras. Apakah aku telah membiarkanmu pergi? Chen Jingyi dan yang lainnya pun hanya bisa berhenti. Mata He Yuchen tertuju pada Yani. Berikan airnya kepada dokter dan biarkan mereka memeriksa apakah ada racun di dalamnya. Baik, Yani mengambil air mineral yang ada di lantai dan menyerahkannya kepada dokter. Dokter mengenali identitas He Yuchen. Jadi, mana mungkin dia berani menolak. Dia pun segera menggunakan peralatan di ambulans untuk melakukan pemeriksaan dasar terhadap air mineral tersebut. Pada saat yang sama Liu Anggi meminta dokter lain untuk merawat anjing peliharaannya. Dokter tersebut segera menyuntik anjing tersebut dengan obat penahan rasa sakit untuk menstabilkan kondisi anjing tersebut. Tuan muda He, sudah ada hasilnya. Memang ada kandungan hiosin pentotal di dalam air ini. Jika salah penggunaannya, itu akan menyebabkan rasa sakit yang parah. Seorang dokter berlari keluar dari ambulans dan berkata kepada He Yuchen. Mendengar hal ini, semua orang menjadi gempar. He Yuchen memelototi Zhong Yu dan Zhong Yu membuka matanya. Dia langsung menatap Yani. Kemudian dia baru menyadari bahwa Yanilah yang menjebaknya. Itu dia. Tuan muda He. Air ini, dialah yang memberikannya padaku. Zhong Yu perlahan mengangkat lengannya dan menunjuk Yani. Sembarangan. Yani berkata dengan panik. Dia dengan cepat menatap He Yuchen karena takut He Yuchen akan mempercayai kata-kata Zhong Yu. Tuan muda He, dia itu kesal padaku karena aku mengadu. Jadi dia menjebakku. Omong kosong. Perutku juga sakit karena kamu. Zhong Yu menatap Yani dengan marah. Jelas-jelas kamu meminumnya sendiri untuk menyembunyikan fakta. Jangan menjebakku. Terus terang saja pada Tuan muda He. Beliau pasti akan mentoleransimu. Yani panik, tapi tidak takut. Dia ingin Zhong Yu untuk mendapatkan balasan berkali-kali lipat. Kamu pasti tidak suka karena aku mengomentarimu kan? Jadi kamu memperlakukan anjingku dengan buruk, ya kan? He Yuchen memandang Zhong Yu dengan dingin. Kamu harus memikirkan bahwa kompetisi ini disponsori olehku. Aku bisa memarahimu dan kamu hanya bisa menerimanya dan menahannya. Zhong Yu memandang He Yuchen dan menggelengkan kepalanya. Bukan seperti itu. Zhong Yu tidak memiliki masalah dengan He Yuchen. Semuanya direncanakan oleh Yani. Menghancurkan Naruto ku dan menjebak anjingku. Kurasa kamu sudah bosan hidup, ya kan? Nada bicara He Yuchen menjadi semakin keras. Gadis sialan. Jika sesuatu terjadi pada anjingku, lihat bagaimana kamu bisa keluar dari manor ini malam ini. Pada saat ini, Liu Anqi dengan sepatu hak tingginya dengan cepat berjalan ke depan Zhong Yu.
lalu memberikan tamparan di wajah Zong Yu. Baik Chen Jingyi maupun Guo Yanan tidak sempat bereaksi. Dasar tidak tahu malu. Beraninya meracuni anjingku. Anjingku 100 kali lebih mahal dari nyawamu. Kamu pikir kamu siapa? Kata Liu Anqi dengan kejam setelah berbicara. Liu Anqi berjalan kembali ke sisi He Yuchen. Bagaimana keadaan Andi? He Yuchen bertanya pada Liu Anqi. Aku telah meminta dokter untuk menyuntikkan Andi dengan obat penahan rasa sakit. Sekarang dia sudah tidak meronta-ronta seperti sebelumnya. Dia juga sudah tidak mengerang lagi. Liu Anqi sedang berbicara dengan He Yuchen. Lalu, dokter itu berjalan dengan membawa Andi. Tuan Muda He, untuk saat ini anjing Anda tidak kesakitan lagi. Tetapi Anda masih harus membawanya ke dokter hewan profesional untuk memeriksanya. Tidak perlu dulu. He Yuchen sedikit membungkuk dan mengelus kepala Andi. Mata He Yuchen tertuju pada Zong Yu dan dia berbicara dengan muram kepada Andi. Andi, apakah kamu tahu kenapa kamu tadi kesakitan? Itu semua karena dia. Apakah kamu ingin balas dendam? Demu sepertinya mengerti kata-kata He Yuchen, dan dia menunjukkan giginya ke arah Zong Yu. Tuan Muda He, apa yang kamu lakukan? Chen Jingyi dan Guo Yanan sama-sama ketakutan. Zong Yu juga membuka matanya lebar-lebar dan menatap Andi. Bagaimana mungkin He Yuchen menghiraukan kata-kata mereka? Dia pun menepuk tubuh anjingnya, melepaskan tali anjingnya dan anjingnya pun melompat menuju Zong Yu dengan menjulurkan lidahnya yang panjang. Mana mungkin Chen Jingyi dan Guo Yanan masih berani menemani Zong Yu saat ini. Mereka pun kabur. Zong Yu juga tidak lagi menghiraukan rasa sakit di perutnya. Melihat kondisi ganas anjing itu, Zong Yu berlari dengan cepat dalam setiap langkahnya. Perutnya semakin terasa sakit. Zong Yu berlari ke danau buatan di dekatnya. Anjing itu pun juga bergegas mengikutinya. Jaraknya sudah sangat dengan Zong Yu. Dia menunjukkan gigi taringnya yang bergerigi, lalu menggigit di Zong Yu. Demi lari darinya, Zong Yu memukul kepala anjing itu dengan tinjunya. Tapi bagaimana? Dia yang lemah bisa menjadi lawan sebanding seekor anjing German Shepherd pakaian. Zong Yu pun digigit oleh anjing itu. Di saat ini, Qin Lang yang berada di Jinling sudah mabuk. Wajahnya memerah, mengangkat gelasnya dan bersulang dengan Huang Ge. Ayo minum lagi. Kamu benar-benar menemukan istri yang baik. Zong Yu tercebur ke dalam air. Seluruh tubuhnya basah kuyup. Dia tersedak air, berusaha untuk berdiri. Lengannya digigit oleh Andi dan darah mengalir keluar. Qin Lang mendentingkan gelas dengan beberapa teman seasramanya. Minuman pun terciprat keluar. Mereka tertawa lepas. Qin Lang terdiam sejenak. Dia tidak pernah sebahagia malam ini. Di danau buatan, satu orang dan satu anjing menyebabkan banyak percikan air. Kekuatan fisik Andi masih penuh, tetapi Zong Yu di ambang kelelahan. Pakaian Zong Yu telah digigit sampai rusak dan tubuhnya digigit beberapa kali. Darah terus mengalir keluar, ditambah dengan rasa sakit yang luar biasa di perutnya. Zong Yu seperti hampir mati. Anjing Shepherd itu sedang mencari kesempatan. Ia ingin menggigit leher Zong Yu untuk membunuhnya. Di tepi danau buatan, semua orang menyaksikan pemandangan ini. Chen Jingyi dan Guo Yanan memohon kepada He Yuchen untuk berbesar hati, tetapi tidak berhasil. Bagi He Yuchen, anjingnya hanya secara tidak sengaja membunuh seseorang dan selama jumlah uang kompensasinya cukup besar, itu tidak akan mempengaruhi reputasinya. Wah, bukankah ini sebuah kompetisi? Kenapa tidak ada seorang pun di atas panggung? Kenapa mereka semua berdiri di sini? Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang kerumunan. Ketika semua orang melihat ke belakang, mereka melihat 4 wanita cantik berjalan dengan seorang pria muda. Keempat wanita cantik itu setingkat dengan model level atas. Bentuk tubuh mereka mempesona. Masing-masing tidak lebih buruk dari artis papan atas Liu Yan. Pria muda itu mengenakan kacamata hitam besar, kaos oblong oversize, sepasang sandal kayu, celana pantai dengan bulu lebat di kakinya.
Dia seperti memakai celana berbulu. Hei, siapa kamu dan bagaimana kamu masuk? Apakah kamu tidak tahu bahwa ada tuan muda? Hei di sini. Sekelompok penonton dengan cepat menjilat He Yuchen, menunjuk ke arah pemuda yang baru datang itu dengan nada tidak sopan. Pemuda itu menekan ke bawah kacamata hitamnya dengan jari-jarinya, melirik ke arah penonton, lalu meminta keempat wanita cantik di sampingnya untuk menunggu sebentar. Dia, dengan santai berjalan ke arah penonton yang ada di kerumunan dan bertanya dengan lembut, "Kamu baru saja berbicara denganku." "Omong kosong. Tuan muda He masih di sini. Kamu tidak bisa seenaknya." Penonton bersikap keras, tapi hati mereka sebenarnya sedikit takut dan sebelum dia selesai berbicara, pemuda itu mengulurkan tangannya untuk menamparkan mulutnya. Plak plak plak, dia dipukul belasan kali. Usai dipukul, mulut penonton itu menjadi seperti sosis yang awalnya cukup tampan, kini berubah menjadi wajah suram. Pemuda berusia 20-an itu tampak hendak menangis. "Tuan muda He, dia memukuliku." Penonton itu mengeluh kepada He Yuchen sambil menangis. "Persetan denganmu." He Yuchen bukan hanya tidak membantunya, tapi malah memberinya pukulan. Hidung penonton itu berdarah. Betapa menyedihkan dirinya dipukuli 2 kali berturut-turut. Jika tahu akan seperti itu, dia tidak akan pura-pura menantang. Orang lain juga tidak mengerti apa maksud He Yuchen. Mengapa orang yang baru datang ini begitu sombong? Tapi He Yuchen tidak mempedulikannya. "Tuan muda Qin, kapan kamu tiba di Shanghai? Kenapa kamu tidak memberitahu jika kamu mau datang ke sini? Aku kan bisa mengirim seseorang untuk menjemputmu." He Yuchen berjalan ke arah pemuda itu dengan penuh senyuman. "Wah, Tuan muda Qin mana yang bisa membuat Tuan muda He begitu takut?" Semua orang tercengang. Tuan muda He saja sudah satu level dengan keturunan generasi kedua yang kaya, Sepirex Wang. Apakah masih ada orang yang bisa membuatnya tunduk? Status sosial yang lebih tinggi dari Tuan muda He dan nama belakangnya adalah Qin. Sepertinya hanya keluarga Qin dari Yanjing. Ya, pasti benar. Di internet dituliskan bahwa Tuan muda Qin memiliki hubungan dengan separuh selebriti wanita di industri hiburan. Jika video dirinya di hotel dengan para selebriti wanita diposting, tentu akan sangat banyak dilihat. Dari reaksi He Yuchen, ada beberapa orang yang menebak identitas pemuda tersebut. Pemuda yang datang itu adalah adik ke-8 Qin Lang, Qin Tian. Dan karena Qin Tian tidak pernah tertarik memperebutkan hak waris, jadi identitasnya relatif transparan. Keluarga Qin di Yanjing adalah keluarga yang sengaja diciptakan oleh keluarga Qin di depan banyak orang. Beberapa keturunan keluarga Qin yang tidak memiliki pencapaian dan impian seperti Qin Tian akan diatur sebagai identitas keluarga ini. Meskipun itu adalah keluarga yang sengaja diciptakan oleh keluarga Qin dan kekayaannya jauh lebih sedikit daripada keluarga Qin yang sebenarnya. Tapi keluarga ini masih merupakan salah satu keluarga terbesar di Tiongkok. Setidaknya saat He Yuchen bertemu Qin Tian, dia tidak berani menjadi sombong. "Jangan berusaha mendekatiku. Aku datang untuk menonton acara." "Tapi kenapa tidak ada? Dan apa yang terjadi di danau?" Qin Tian berkata kepada He Yuchen tanpa sungkan-sungkan, sehingga He Yuchen sangat malu. Tetapi dia tetap tidak berani mengeluh. "Oh, tadi acara memang sedang berlangsung. Tapi seorang wanita meracuni anjingku tadi. Aku sekarang membiarkan anjingku menggigitnya. Aku ingin lihat apakah lain kali dia masih berani macam-macam." He Yuchen menunjuk ke arah Zhong Yu yang sedang meronta-ronta di kejauhan. "Kejam juga ya kamu." Qin Tian tersenyum tipis. Dia memeluk keempat wanita cantik di sampingnya dan melihat ke danau dari kejauhan. Dia hanya bisa melihat seekor anjing dengan ganas menyerang seorang wanita. Karena air terus-menerus memercik, dia tidak bisa melihat wajah wanita itu sama sekali. "Aku juga memiliki singa Afrika di rumahku. Jika ada yang meracuni singaku, aku akan membiarkan singaku memakannya." Orang
Seperti itu pantas mati, kata Qintian dengan santai. Pada saat inilah anjing itu telah menerkam leher wanita itu. Dari jeda sesaat, itulah Qintian melihat wajah wanita itu dengan jelas dan dia sangat terkejut. Dia mengenali wanita yang digigit itu. Dia pernah melihatnya di Pulai Baihua. Itu adalah pacar kakak tertua, Zhong Yu. Lepaskan, lepaskan, dasar anjing brengsek. Lepaskan dia. Qintian melangkah maju dan berlari dengan panik ke dalam danau.